Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, selamat bertemu kembali. Hari ini Sabtu 27 Mei 2023, Tuhan mempertemukan kita kembali dalam program acara Renungan Harian Keluarga. Jemaat Gemi Bukit Moriah Tikalabaru. Membuka hari baru yang Tuhan beri, mari kita berdoa dan kita akan juga membaca firman bersama. Mari jemaat, kita tunduk kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, ini kami yang datang mengucap syukur untuk hari yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mau menaikkan puji-pujian serta doa dan permohonan kami kepadamu. Karena kami sungguh tahu Tuhan, bahwa Engkaulah yang telah menganugerahkan kepada kami kehidupan. Dan Engkau juga yang telah memperkenankan kami untuk menikmati hari baru dengan tubuh yang sehat, kuat yang baru, yang senantiasa Tuhan beri kepada masing-masing kami. Maka saat ini sebagai tanda ungkapan syukur kami kepadamu, kami datang dalam doa, dalam penyembahan kepadamu, sambil kami membawa segala kerinduan kami, agar kehidupan kami di hari baru ini selalu Engkau tuntun dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau Tuhan Engkau membentuk kehidupan kami dalam ketekunan untuk semakin memahami firman-Mu. Dan kami ketika kami boleh belajar firman bersama, kami pun akan semakin memahami kehendak Tuhan yang ingin kami kerjakan dalam kehidupan kami setiap hari. Maka perlengkapilah kami Tuhan dalam tuntunan hikmat, dan biarlah kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menjadi bahagian hidup kami, sehingga firman-Mu tersampaikan atas masing-masing kami. Demi kemuliaan nama-Mu, ya Tuhan, ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Dan kami pun sedia untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Inilah kami yang berdoa dan bermohon kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca Alkitab menurut Kisah Para Rasul pasal 1, ayat yang ke-26. Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-26. Firman Tuhan tertulis demikian. Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian, ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 Rasul itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana kekesan Anda apabila ada orang yang mengambil keputusan dengan cara mengundi? Alkitab mencatat sejumlah peristiwa bagaimana umat Tuhan memakai cara undian untuk mengambil keputusan. Mulai dari Yosua yang menggunakan undian untuk pembagian wilayah Israel. Kemudian ada Nehemia yang menggunakan undian dalam pembagian jadwal kerja pelayanan di Mezbah Tuhan. Kemudian ada murid Yesus yang dikoordinir oleh Petrus menggunakan undian untuk memilih rasul menggantikan Yudas Iskariot. Saudara, undian adalah salah satu cara yang dipakai umat Allah dalam sejarah Alkitab untuk mencari kehendak Allah. Dan undian mengambil keputusan di dalam firman Tuhan tidak pernah dimaksudkan bahwa manusia bersikap konyol atau sembarangan dalam mengambil keputusan. Tetapi undian pada dasarnya memiliki prinsip dasar bahwa sebagai umat Allah, mereka melakukan bagian sebagai manusia dan menyerahkan kepada Tuhan apa yang menjadi kedaulatan dan rencana Tuhan. Seperti yang terjadi dalam pemilihan pengganti Yudas. Ketika dua nama diusulkan antara Yustus dan Matias, dan untuk menentukan siapakah yang paling tepat dari kedua orang tersebut, maka diambillah cara mengundi agar lewat cara undian tersebut kedaulatan Tuhan dinyatakan.
Para murid pun dalam melakukan pengambilan undian, tidak asal melempar undian untuk memilih jabatan rasul. Mereka haruslah orang yang memiliki kerohanian yang baik. Salah seorang dari orang yang berkumpul dan hadir melayani Yesus, dan ketika tujuan pemilihan tersebut pun punya tujuan agar orang yang terpilih tersebut akan mampu menjadi pelayan yang senantiasa mempersaksikan Tuhan Yesus, mulai dari kebangkitan, kematian, bahkan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan Yusuf atau Yustus ataupun Barnabas serta Matias yang menjadi dua nama yang sudah dipertimbangkan dengan serius, itulah nama-nama yang kemudian dibawa dalam doa bersama, dan ketika cara undian dipakai dan keputusan didapat, maka yakinlah mereka bahwa kedaulatan Tuhan nyata dalam pelaksanaan pengambilan undian tersebut. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, prinsip dasar dari mengambil keputusan dengan cara mengundi adalah mengundang Tuhan untuk selalu ambil alih segala sesuatu yang akan dikerjakan. Apapun cara dan langkah yang dilakukan, semuanya itu punya makna, agar Tuhan selalu dikedepankan dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh para rasul, termasuk yang dikerjakan kita, umat Tuhan yang hidup sekarang ini. Agar kiranya ketika dalam kita menjalani kehidupan, kita selalu mengandalkan Tuhan dan membiarkan Tuhan untuk mengambil alih segala pekerjaan kita. Dan ketika Tuhan mengambil alih setiap kerja kita, maka kuasa kasih-Nya yang akan diberlakukan dalam kehidupan kita. Kiranya pertimbangan dalam kehidupan kita selalu kita landaskan pada kasih Tuhan, agar hasil akhir yang kita dapatkan semuanya adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kiranya akan menolong kita dalam kita menjalani hari-hari hidup kita. Segala sesuatu yang kita putuskan, kiranya itu adalah bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di hari ini. Kami belajar untuk melihat bahwa kedaulatan Tuhan ada di atas segala-galanya. Dan ketika Engkau berdaulat dalam hidup kami, maka Engkau akan memakai banyak cara untuk menyatakan kasih dan kuasa-Mu atas hidup kami. Seperti yang telah dialami dalam kehidupan para rasul, ketika mereka akan memilih pengganti Yudas. Kedaulatan Tuhan nyata lewat pengambilan undian yang mereka lakukan. Karena apa yang mereka kerjakan telah mereka doakan terlebih dahulu. Maka berdoalah kami untuk hidup kami semua. Kami percaya Tuhan bahwa kasih setia Tuhan akan tetap mengiringi setiap langkah hidup kami. Apapun yang kami lakukan, apapun kami kerjakan, kami mau Tuhan berdaulat atas segala sesuatunya. Sehingga damai sejahtera kami dapatkan, dan ketika kami berjalan di dalam nama Tuhan Yesus, maka kami akan senantiasa ada dalam pendampingan di dalam Engkau. Kami akan tetap melekat di dalam kasih setia Tuhan, dan kami tidak akan pernah ada berjalan di jalan yang kami kehendaki sendiri. Tapi ketika kami berjalan di dalam Tuhan, maka rencana Tuhan itulah yang terjadi atas kehidupan kami semua. Maka terberkatilah kehidupan kami semua, persekutuan jemaat-Mu yang selalu rindu Engkau bentuk, yang selalu rindu Engkau tuntun. Kasih setia Tuhan menyertai kami dalam kerja pelayanan di hari baru ini. Kiranya kami senantiasa mempermuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap keputusan-keputusan dalam kehidupan kami, biarlah kami selalu mengundang Tuhan. Sehingga karya kasih Tuhanlah yang terjadi dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan, kami selalu percaya
Kami aman karena Tuhan senantiasa ada menyertai dan memberkati kami. Terberkatilah kehidupan setiap hamba-hamba Tuhan dalam pemberian diri, baik pendeta, penatua diaken. Kebersamaan untuk melayani Tuhan tetap terpelihara, kesetiaan di dalam Tuhan pun senantiasa mengiringi setiap kerja pelayanan bersama. Sebagai bagian dari Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Bahkan Tuhan, Engkau juga yang akan senantiasa hadir dan memberkati serta menyempurnakan setiap sukacita dan syukur yang ternikmati di hari baru ini. Apakah ada ketambahan usia secara pribadi dan keluarga? Mari kiranya Engkau akan tetap menggenapi setiap janji Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara kekasih kami yang menikmati usia baru, baik secara pribadi dan keluarga. Tapi juga Tuhan, Engkau akan menopang kehidupan mereka yang ada dalam pergumulan hidup. Apakah karena kehilangan pekerjaan, karena permasalahan dalam kehidupan berumah tangga, tapi juga karena kedukacitaaan, kehilangan seseorang yang mereka cintai. Penghiburan berasal daripadamu Tuhan, biar kiranya Engkau selalu menopang menguatkan, bukan hanya di saat menikmati sukacita, tapi juga ketika duka cita dan pergumulan kami hadapi. Ketika kami bersandar kepada Tuhan, maka percayalah kami, hidup kami akan semakin kuat dan teguh dalam ketaatan dan kesetiaan sebagai anak-anak Tuhan yang telah menikmati kasih dan berkat Tuhan. Maka terpujilah Engkau di dalam kasih-Mu ya Tuhan, ya Allah Bapa kekasih jiwa kami. Ini hidup kami, hidup keluarga kami, hidup gereja-Mu yang senantiasa mau ada dalam kesetiaan mempersaksikan kebaikan Tuhan. Pakailah hidup kami sesuka-Mu Tuhan, bentuklah bejana hidup kami. Biarlah berkat Tuhan senantiasa menjadi bagian kehidupan kami, dan kami senantiasa ada dalam pemeliharaan tangan kasih sayang Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengar dan sambut doa dan permohonan kami, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan, Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Saudara-saudara, inilah pertemuan kita di Renungan Harian Keluarga Sabtu 27 Mei 2023. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita sepanjang hari ini dalam kerja dan pelayanan yang kita kerjakan. Kasih Tuhan memberkati kita sekalian. Kiranya kita selalu terberkati bersama dalam program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Jangan lupa subscribe, like, dan komen program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Bukit Moriati Kalabaru. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.